Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pentingnya kajian pustaka. Pengertiannya mendefinisikan merupakan suatu analisis dan sintesis informasi yang memusatkan perhatian temuan dan bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meningkat substansi literatur dan mengambil kesimpulan dari sesuatu isi tersebut. Secara singkat, mengumpulkan batasan kajian pustaka atau referensi sebagai berikut. Kajian literatur adalah suatu kajian karena pustaka yang mendukung pada masalah khusus pada penelitian yang sedang kita kerjakan. Pengertian kajian pustaka secara umum adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Pentingnya kajian pustaka menurut Hart dalam Randolph dosen memberikan pandangan pertama membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik, mensintesiskan dan memperoleh suatu pengertian baru, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik, menentukan konteks topik dan faktor permasalahan, merasionalisasikan pentingnya masalah, meningkatkan dan menemukan kosakata. Menurut Ari Jacobs dan Skrensen, pertama memungkinkan peneliti membatasi sejak awal bidang kajiannya, menempatkan masalah sesuai dengan perspektifnya, membantu peneliti membatasi masalah dan untuk memperjelas serta membatasi konsep-konsep. Penelitian belajar metodologi mana yang terbukti berguna dan mana yang tidak bermanfaat, dapat menghindari replikasi yang tidak diinginkan tentang penelitian serupa sebelumnya, menempatkan peneliti pada posisi yang benar. Yang kedua, manfaat kajian teori. Manfaat kajian teori dalam penelitian adalah sesuatu yang ingin ketahui dalam penelitian, mencakup masalah dalam dua tingkat, suatu pertanyaan dan jawaban yang sama sekali belum diketahui, suatu pertanyaan yang telah diketahui jawabannya tapi masih meragukan. Pengertian teori, suatu konseptualisasi dan asumsi konstruk dan profesional untuk menerangkan suatu fenomena yang peroleh melalui proses tematis harus dapat diuji kebenaran, bila tidak maka itu bukan teori. Manfaat teori, satu menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya, hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti, dan dasar untuk menyusun hipotesis penelitian, dasar untuk menyusun instrumen penelitian, acuan untuk membahas hasil penelitian. Sumber-sumber kajian teori. Sumber teori berasal dari buku primer, perlu menambahkan teori berupa pustaka seperti bisa berupa buku harian, tesis, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu, sumber primer dapat juga berupa laporan pandangan mata atau representasi statistik sensus penduduk. Keempat, bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang wajib dalam penelitian, khususnya penelitian akademik, dan tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Pengertiannya, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari sebuah jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, tesis skripsi, handout, laboratorium manusia, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Cara mengkaji bahan pustaka. Langkah awal sebagai berikut: mencari informasi ke pustaka atau internet, menyiapkan bukti-bukti yang perlu dalam mencetak informasi dan pustaka, menyiapkan kartu buku untuk mengumpulkan informasi yang relevan. 4. Menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. 1. Pertahankan fokus perhatian pada masalah penelitian yang akan dilaksanakan. 2. Buatlah rencana struktur penulisan. 3. Tekanan antara pustaka dengan masalah penelitian. Yang keenam, tahap menyusun kajian pustaka atau kajian teori.
Tahap penyusunan kajian pustaka ialah rumusan tujuan dan ruang lingkup dari kajian pustaka. Cari dan kumpulkan berbagai pustaka yang relevan tujuan untuk ruang lingkup kajian pustaka. 3. Identifikasi dan klasifikasi sebagai pustaka tersebut. 4. Telaah secara deskriptif, kritis, dan susunlah hasil kajian pustaka yang sistematis. Tahap penyusunan kajian teori, menentukan variabel yang harus diteliti, mencari definisi dari semua variabel yang ditentukan, lakukan analisa secara sebuah mendalam terhadap variabel semua tersebut, membandingkan salah satu teori yang relevan, lalu buatlah pernyataan yang menggunakan bahan sendiri dan tetap termasuk semua sumber yang menonton. Setelah itu memasukkan semua rujukan pada daftar pustaka hasil penelitian sebagai bagian dari tanggung dunia yang etis. Ketujuh, variabel dan indikator penelitian. Pengertian variabel yang mendapat menunjukkan ataupun mengindikasi pada penggunaan tentang kondisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Jenis-jenis indikator yang pertama indikator pendidikan, yang kedua indikator kerja, yang ketiga indikator penelitian. Variabel pengertiannya segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk ujian sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kegunaannya untuk mempersiapkan alat atau mode, 2. Untuk mempersiapkan metode analisis, 3. Untuk menguji hipotesis. Jenis-jenisnya 1. Variabel independen, 2. Variabel dependen, 3. Variabel moderator, 4. Variabel intervening, 5. Variabel kontrol. Angka 8. Cara menyusun kerangka berpikir. Pengertiannya merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hakikat kerangka berpikir. Alur jalan secara logis dan menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik. 2. Logical construct yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan. 3. Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dan bentuk gambar atau model. Cara menyusun kerangka berpikir, menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual dan variabel kerangka kerja yang akan diteliti. 2. Memberi penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. 3. Memberikan argumentasi teoritis hubungan antar variabel yang diteliti. 4. Merumuskan model. Kesembilan, penelitian relevan dan cara penulisannya. Pengertian relevan suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas teliti tersebut. Pengertian penelitian relevan ialah suatu penelitian sebenarnya sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti. Kegunaannya untuk mendukung permasalahan. Contoh penelitian relevan yaitu salah satunya pembelajaran fisika dengan metode problem solving dan problem posing, ditinjau kemampuan sistematis dan kreativitas siswa. Cara penulisannya, satu penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Perlu dihindari terjadi duplikasi penelitian yang mengarah pada plagiat. Penelitian yang digunakan bisa dari penelitian sendiri. Penelitian yang digunakan sebagai penunjang ialah terletak pada bab 5. Selanjutnya, hipotesis dan contohnya. Pengertiannya berasal dari dua penggalang kata yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejan. Bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Syarat-syaratnya, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. 2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua lebih variabel. 3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Jenis-jenisnya hipotesis kerja dan hipotesis nol. Contohnya yang pertama hipotesis asosiatif. Rumusan masalahnya, adakah hubungan signifikasi antara badan dengan barang yang terjual? Yang kedua, hipotesis komparatif. Rumusan masalah, bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT
bila dibandingkan DPTY